Oke, selamat pagi adik-adik. Pagi. Perkenalkan, kakak namanya Dista Marta Anggraini dari Prodi Bimbingan Konseling semester 6 dari Universitas Pendidikan Ganesha. Oke, pada kesempatan kali ini kakak akan membawakan materi untuk bimbingan klasikal. Jadi kita santai aja, nggak usah. Ini kakak yang gugup sih. Banyak. Di sini ada yang nggak hadir? Ada. Satu anak. Ya. Terus jam masuk ya. Oke, sebelum memulai bimbingan klasikal, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa bisa aja. Oke, langsung saja kita ke materinya ya. Di sini ada yang tahu apa itu intelijensi? Intelijensi atau kecerdasan itu adalah kemampuan individu untuk bertindak terarah, berpikir rasional, dan menghadapi lingkungan secara efektif. Intelijensi melibatkan proses belajar logis dan analisis, serta kemampuan menyelesaikan masalah secara efisien. Nah, tujuan pemberian konseling kali ini itu yang pertama, supaya kalian memahami pengertian intelijensi. Terus yang kedua, mengenali contoh individu dengan intelijensi tinggi dan intelijensi rendah. Lalu yang ketiga, menerapkan indikator intelijensi. Oke, tadi kan sudah kakak sebutkan terkait definisinya. Terus ada indikator dari intelijensi. Yang pertama itu kemampuan berpikir rasional. Ada yang tahu maksudnya kemampuan berpikir rasional? Kemampuan menggunakan logika dan analisis untuk memahami informasi dan mengambil keputusan yang objektif tanpa terpengaruhi emosi. Contoh, siswa menilai informasi dari berbagai sumber sebelum percaya berita hoax. Kayak di sini ada yang tahu berita hoax yang lagi hot nggak? Lagi. Apa yang hot? Oke, sebelum mengambil berita hoax kan kita harus mencerna bagusnya gimana, baiknya, bener enggaknya. Kita kan harus mencari referensi. Jangan langsung ambil, oh ini jelek, kalian langsung ambil gitu. Paham kan maksud kakak? Terus contoh yang kedua, siswa memilih jurusan sesuai minat dan bakat, bukan hanya ikut-ikutan. Kalian kan di SMK nih, Ya. Kalian kan milih jurusan farmasi. Farmasi ini kan sesuai minat kalian, Ya. atau hanya ikut-ikutan? Jadi ada yang hanya ikut-ikutan. Kan alangkah baiknya kalian memilih sesuai dengan minat kalian. Apa yang kalian suka, apa yang kalian inginkan, seperti itu. Terus yang indikator yang kedua yaitu kemampuan memecahkan masalah. Tahu dong kemampuan memecahkan masalah? Tahu. Kayak contohnya yaitu belajar belajar baru saat nilai turun. Oh, belajar saat nilainya udah turun. Misalnya membuat jadwal belajar atau meminta bimbingan guru gitu. Kayak kalian nilainya turun, terus kalian tuh minta bimbingan, belajar kelompok atau enggak minta ke guru bagusnya gimana gitu. Pemecahan masalah dari dari masalah kalian. Terus siswa yang mengatur waktu aturan belajar dan organisasi. Oh, di sini ada yang ikut organisasi sekolah nggak? Ya. Nah, itu kan kalian mungkin dari situ kalian nilainya anjlok. Ya. Nah, karena susah ngatur jadwal. Nah, pemecahan masalahnya adalah kalian mencoba untuk mengatur jadwal kalian tersebut seperti itu. Terus adapun contoh orang dengan intelijensi tinggi dan rendah.
Oke, ada yang tahu nggak orang yang punya intelijensi tinggi menurut kalian? Kecerdasan yang tinggi. Orang yang nilai KKM. Benar. Terus ada lagi tokoh dengan intelijensi tinggi. Pintar. B.J. Habibie contohnya, kayak dia kan insinyur, mantan presiden juga, terus membuat keputusan strategis dan kritis. Terus siapa sih yang beginin pesawat tuh? Merancang pesawat tuh kan. Terus ada yang tahu? Ada yang tahu lagi? Siapa? Ini asbun banget ini. Terus contoh orang dengan intelijensi rendah itu adalah slow learner dengan IQ 60 sampai 70. Siswa yang membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami pembelajaran, sering sulit dalam mengambil keputusan atau menyelesaikan masalah sederhana. Lalu yang kedua ada orang dengan gangguan perkembangan kognitif dengan IQ 40 sampai 60. Siswa yang sulit memahami instruksi dan konsep abstrak seperti kesulitan beradaptasi di lingkungan sosial. Contohnya anak-anak tunagrahita. Mereka kan harus sekolah di SLB. Oh iya, SLB. Nggak bisa mereka sekolah reguler seperti kita karena nggak akan nangkep pembelajaran yang ada di kelas. Sekolah luar biasa, sekolah untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, itu. Contoh perilaku siswa dengan intelijensi rendah pada indikator. Ada yang tahu contoh siswa yang memiliki intelijensi rendah? Atau siapa dia kayak? Ya, nggak mau bercanda ya. Bercanda ya. Apa ya? Kayak kakak. Contohnya kurang mampu berpikir rasional. Kayak mereka susah untuk mengambil keputusan. Terus ada yang suka bolos nggak di kelas? Nah itu bisa jadi contoh anak intelijensi rendah. Bisa jadi. Belum jadi kan? Kan bisa jadi. Belum jadi kan? Terus yang kedua, kurang kemampuan dalam memecahkan masalah. Contoh dia ada masalah tadi belajarnya, terus dia nggak tahu nih amburadul, dia milih buat bolos gitu. Contoh anak dengan intelijensi rendah. Terus cara menanggulangi anak-anak seperti tadi, mungkin pertama bisa membiasakan berpikir kritis. Mungkin kalian bisa mengolah informasi terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Terus juga mencoba latihan pemecahan masalah. Kayak kalian ada masalah, kalian coba rundingkan dengan teman kalian mungkin yang masih sebaya, bisa membicarakan apa sih bagusnya, gimana sih bagusnya saya gitu. Kayak contoh belajar kalian kurang, nilai kalian kurang, belajar sama teman gitu. Itu contohnya. Terus manajemen waktu, membuat jadwal belajar dan istirahat yang teratur. Jadwal belajar dan istirahat teratur itu penting karena kalau kalian belajar terus tanpa istirahat, capek otak capek, perlu istirahat ya, stres, nggak fokus. Dalam sesi klasikal ini kakak akan menggunakan teknik konseling, yaitu konseling behavior. Ada yang tahu teknik konseling behavior nggak? Jangan browsing kamu. Konseling behavior adalah pendekatan konseling yang fokus pada perubahan perilaku nyata melalui pembelajaran dan penguatan perilaku positif. Jadi konseling behavior itu pendekatan yang fokus pada perilaku kalian. Gimana cara kalian merubah perilaku kalian dari hal yang buruk menjadi hal yang baik. Terus untuk teknik yang akan digunakan,
itu self management. Ada yang tahu self management? Mengatur waktu. Self management teknik untuk membantu individu mengatur perilaku, pikiran, emosinya secara mandiri, termasuk penetapan tujuan, mentoring kemajuan, dan memperkuat perilaku positif. Nah, penerapan yang sederhana di sekolah itu yang pertama, mengidentifikasi masalah. Siswa diajak mengenali masalah yang dihadapi, misal sering gagal mengerjakan PR. Terus yang kedua, tentukan tujuan. Siswa menetapkan target, misalnya mengerjakan PR tepat waktu, membuat jadwal teratur. Terus membuat rencana dan tindakan, yaitu tadi siswa membuat jadwal belajar, menulis checklist yang sudah kalian laksanakan, lalu memberi reward pada diri sendiri jika hal itu terjadi. Terus yang keempat, evaluasi. Setelah kalian melakukan semuanya, kayak membuat target, mengerjakan PR sesuai waktu, terus pokoknya jadwal belajar kalian udah teratur nih. Kalian harus melakukan evaluasi pembelajaran, seperti memberi pujian atas kemajuan kalian, kayak mungkin self reward ya. Kayak kalian udah pusing, udah stres, kan ya nggak mungkin kita stres aja ya kan. Harus perlu self reward, contohnya jalan-jalan, atau mungkin beli jajan, beli baju sesuai suka kalian. Terus itu aja. Mungkin ada yang mau dipertanyakan dari kalian? Ada yang mau tanya soal materi yang kakak udah kasih tadi? Nggak ada? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita berlanjut untuk memberikan. Ini berapa siswa dalam satu kelas? 23. Oke, 22. Nanti kakak akan membagikan lembar kuesioner. Minta tolong untuk diisi ya. Di sini ada petunjuk pengisian. Ini ada isi nama, kelas, dan hari dan tanggal. Terus untuk pengisian kolomnya, kalian checklist sesuai dengan apa yang kalian rasakan ya. SS itu artinya sangat tidak setuju. Ketika kalau nanti kalian merasa itu enggak kok, bukan saya, checklist yang SS. Terus yang setuju itu S, di sini S. Dilihat, ntar dilihat sendiri ya. Terus KS itu kurang setuju. Terus TS tidak setuju, lalu yang STS itu sangat tidak setuju. Ada keterangannya nanti. Kalau nggak tahu nanti bisa angkat tangan, tanya ke kakak, oke? Oke. Kakak logika nanti.
Apa yang udah? Udah. Udah. Dah. Sudah. Apa yang udah? Semuanya? Baca pelan-pelan aja, guys. Jangan buru-buru. Oke, semuanya udah ya? Oke, terima kasih udah mengisi kuesionernya. Sebelum menutup, di sini ada yang bisa mengambil kesimpulan dari materi tadi nggak? Iya. Ayo, salah satu aja. Tidak ada? Tidak ada yang ingin? Tidak ada yang mau? Mau? Boleh? Ya. Iya. Perkenalkan namanya terlebih dahulu. Ya, dulu aja. Ya. Itu wali pada depan kan. Perkenalkan, nama saya Maria Francisca Warkokon, bisa dipanggil Rizka. Jadi kesimpulannya tuh setiap orang tuh punya kemampuan yang berbeda-beda. Kayak ada yang mampu lebih cepat dia memahami pelajaran, ada yang mungkin kurang mampu untuk cepat memahami pelajaran gitu. Jadi setiap
orang tuh bisa lah introspeksi diri sendiri, introspeksi diri sendiri gitu, menyadari kemampuan dan kelemahan diri sendiri itu gimana. Bagus. Tepuk tangan buat. Oke, sekian aja dari kakak. Dapat diambil kesimpulan dari kakak, kecerdasan bukan hanya tentang seberapa banyak kita tahu, tapi juga seberapa baiknya kita beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering dihadapkan pada situasi yang memerlukan reaksi yang cepat dan keputusan yang tepat. Jadi untuk kalian, semangat belajarnya, jangan bolos-bolos ya. Terus kalau bisa mengatur jadwal dengan baik dan tepat. Terus itu aja sih dari kakak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari kalian? Ya. Oke, kakak akhiri, nanti akan ada habis ini, setelah ini langsung kita akan